Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah pada bergabung ya. Bismillah teman-teman, selamat datang di agenda dari Ramadan, dialog inspirasi Rida di bulan Ramadan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang. Tentunya mungkin teman-teman sudah melihat ya narasumber kita pada malam hari ini siapa. Mungkin juga teman-teman bergabung karena narasumbernya, atau mungkin bergabung karena materinya, atau mungkin karena memang ini dari Rida jadi ikut aja gitu ya. Jadi teman-teman nanti kita akan sama-sama ikuti gitu ya sharing dari pemateri pada malam hari ini. Untuk itu teman-teman saya mengundang untuk teman-teman semuanya share ke grup-grup temannya gitu ya. Boleh itu teman kelasnya ataupun teman kerjanya gitu ya untuk ikut diary Ramadan pada malam hari ini. Insya Allah materi yang akan disampaikan cukup bermanfaat gitu ya bagi teman-teman semuanya. Dan juga pematerinya mungkin teman-teman bisa jadi nanti akan menemukan nasihat-nasihat, hikmah-hikmah yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Untuk itu sekali lagi teman-teman mari diajak lagi yang lainnya untuk ikut di diary Ramadan kali ini. Ya alhamdulillah sudah 16 orang hadir gitu ya teman-teman sekalian. Jadi pada malam hari ini tentunya nanti kita akan membahas beberapa hal tentang perjalanan narasumber di negeri jiran gitu ya. Ini menarik sekali karena memang sebetulnya saya pribadi sudah sedikit tahu tentang perjalanan narasumber di negeri jiran gitu ya, bagaimana dulu berjibaku untuk pergi ke sana. Jadi fakta menarik adalah ini pematerinya adalah teman saya dulu gitu ya, teman saya dulu waktu di asrama. Oke, kalau begitu tanpa berpanjang lebar, sepertinya kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sahabat-sahabat Rida, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim ya. Yang mungkin ada di kosannya ataupun yang mungkin sedang di rumah, di tempat kerjanya, boleh jadi ada juga yang sedang di jalan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul silaturahim melalui platform Zoom ini gitu ya. Mudah-mudahan ini digolongkan dengan kita mendapat pahala dengan silaturahim kita pada Zoom kali ini. Teman-teman semuanya, mari sebelum kita memulai agenda pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awali sama-sama dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sekali lagi selamat datang di agenda diary Ramadan. Ini diary Ramadan ini adalah dialog inspirasi yang mana ini sebetulnya ada beberapa pemateri yang luar biasa, narasumbernya luar biasa. Kalau di pamflet yang sudah di-share oleh Lazrida itu banyak sekali pemateri atau narasumber yang memang muda-muda gitu ya. Jadi teman-teman mungkin nanti akan banyak mendapatkan insight-insight dari teman-teman sebayanya gitu ya, yang memang kalau di Ramadan kali ini kita angkat temanya mancanegara. Jadi dari berbagai negara nanti teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi Ramadan di negara tersebut. Ataupun misalkan kondisi di negara tersebut seperti kultur shocknya ataupun yang lainnya, kita akan sama-sama dengarkan gitu ya nanti dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Khusus malam ini kita akan pergi ke negeri jiran gitu ya, ke Malaysia, negara tetangga yang memang mudah-mudahan
bisa memberikan manfaat untuk kita gitu ya. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari materi malam ini gitu ya. Untuk itu teman-teman semuanya, sekali lagi mari ajak saudara-saudaranya ataupun teman-temannya untuk bergabung di agenda Zoom kita pada malam hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya, sebetulnya acara diary ini tidak kaku, jadi nanti kita akan bagi 2 sesi. Yang pertama mungkin pemateri akan menyampaikan beberapa hal untuk kemudian kita simak, dan nanti setelah itu teman-teman bisa tanya jawab ya, bisa tanya jawab, bisa juga nanti memberikan masukan dan lain sebagainya. Baik, langsung saja. Kalau begitu karena memang narasumber sudah hadir, kita langsung sapa saja narasumber pada malam hari ini. Ini ada Kak Abdullah atau panggilannya Kak Aab. Kita langsung sapa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Aab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya Kak Aab ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana semuanya sehat? Ini suara saya kedengeran ya, jelas ya? Kedengeran jelas banget ya. Masya Allah. Masya Allah. Maaf, soalnya saya jarang main Zoom, orang Sumedang. Iya. Kita manggilnya bukan Zoom, Kaisan, kita manggilnya Zoom. Soalnya kan orang Sunda kan nggak bisa nyebut Z kan. Iya betul. Jadi panggilannya bukan Zoom ya, tapi Zoom ya. Zoom. Iya. Kak, mungkin diawali dengan perkenalan terlebih dahulu ya, silakan Kak. Oh, langsung nih. Oke. Iya, langsung saja ya Kak. Semangat Ab. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabat Rida. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Suara saya jelas ya, sudah dikonfirmasi. Sekarang sudah ada sekitar 25 partisipan ya. Tadi pas ketika Kak Ihsan nyapa saya manggilnya kakak, itu sebenarnya saya agak ini ya, agak sekarang sih, dulu sih biasa, tapi kalau sekarang kayak agak risih. Kenapa coba Kak Ihsan? Kenapa tuh Kak? Ternyata itu adalah salah satu culture shock yang ada di Malaysia. Jadi di Malaysia itu ada perbedaan ketika kita memanggil seseorang yang lebih tua. Kalau misalkan manggil misalkan mas-mas ataupun yang lebih tua lah, dia punya ya jenis kelamin lelaki, itu kita panggilnya abang kan. Kalau di Malaysia itu, nah kalau kakak itu khusus untuk perempuan. Jadi di Malaysia itu nggak berlaku kakak itu untuk laki-laki. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan yang hadir di sini terus manggil abang-abang gitu, kak, dia langsung kayak aneh gitu. Oh iya. Karena kakak itu untuk perempuan. Ini salah satu ilmu nih bagi siapa nanti yang mau datang ke Malaysia. Seru. Jadi belum apa-apa. Kejadian menarik juga dulu Kak Ihsan, saya waktu pertama kali mau ngeprint gitu ya. Di sini kan mau ngeprint. Kak, saya mau ngeprint nih Kak. Padahal itu kan abang-abang gitu. Langsung dia, kemana? Kayak gitulah dia pakai bahasa Malaysia. Saya ini bukan akak lah, panggil abang, kata dia kayak gitu. Karena di sini panggilannya kalau kakak untuk perempuan, kalau abang untuk laki-laki. Jadi seperti itu salah satu culture shock. Nanti kita mungkin akan banyak membahas lebih jauh lagi ya tentang yang ada di sini. Jadi yang pertama apa Kak Ihsan? Perkenalan dulu ya? Perkenalan dulu boleh. Bang Aab berarti ya. Flow-nya kayak gimana Bang Ihsan?
Jadi mungkin diawali dari perkenalan, setelah itu boleh langsung ke apa saja yang bisa disampaikan oleh Bang Aab, dipersilahkan. Dan nanti setelah itu baru kita akan tanya jawab ya, sharing bersama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya mau sapa dulu kawan saya Bang Apud, salah satu pejuang yang merintis Rida dari awal, dan juga ada Bang Ihsan yang juga mengikuti itu jejaknya Bang Apud, dan juga ada kawan-kawan koper, teman-teman Rida, dan juga ada Abah yang dari dulu saya memang rutin ya tiap Ramadan itu silaturahim dengan kawan-kawan di Rida. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyapa teman-teman dan adik-adik para audiens semua, dan di sini saya melihat ada ayah saya juga, ada Abun. Terus ada keluarga saya nih di sini, ada Amir, juga ada kawan saya dari IIUM, adik saya juga, Adila Safira, juga ada teman-teman yang lain nih. Saya ada yang kenal nih, beberapa ya. Saya Safa, juga ada Noval, kawan seperjuangan waktu di DT, dan juga teman-teman yang lain. Jadi ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadhil fursah. Untuk kawan-kawan semuanya, itu saja. Kita lanjutkan ke perkenalan. Jadi nama saya itu Abdullah, pemberian nama dari ayah saya. Pendek sekali ya namanya, makanya jadi namanya Abdullah Fakots. Tapi sejak pindah ke Malaysia, kita tambah jadi Abdullah bin Hidayat gitu. Jadi saya kalau di korporasi atau di tempat-tempat kerja saya memang harus profesional, jadi saya lebih dikenal Hidayat atau lebih dikenal Abdullah bin Hidayat kayak gitu. Tapi kalau teman-teman yang lain biasanya manggilnya Aab, Kang Aab, Aab, atau selainnya itulah. Itu saya perkenalannya dari mana ya? Saya lulusan dari waktu SMP saya udah mondok, jadi dari sejak SMP saya memang udah merantau lah ke Cilacap dulu ya, di MTS Cilacap, di Al-Fatah Maus Jawa Tengah, lalu dilanjut alhamdulillah dapat beasiswa dengan Kang Apud, Kang Ihsan juga di SMK Darut Tauhid Bandung, tempatnya pesantren Agim, lalu dapat beasiswa lagi di Pare Kediri, lalu dapat beasiswa lagi alhamdulillah hat-trick di International Islamic University Malaysia kayak gitu. Insya Allah saya ada keinginan juga untuk lanjut master, kalau Allah kasih rezeki, masih dikasih umur, mudah-mudahan bisa sampai ke PhD kayak gitu. Mungkin itu saja sih. Nanti kalau pengen lebih tahu lebih jauh, mungkin nanti bisa di sharing session aja begitu ya. Siap. Kan? Kita mulai aja ya. Ini bisa share screen atau gimana? Boleh. Untuk PowerPoint. Saya alhamdulillah ada nyiapin tadi last minute juga sih. Untuk PowerPoint-nya. Boleh Kaisan? Boleh. Sebentar Kak, kita jadikan. Oke, silakan Kak. Oke, siap. Iya. Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Oke. Oh, jadi ke sini ya. Bentar. Ini semuanya bisa melihat kan? Jelas insya Allah. Jadi yang dikasih sama panitia di sini itu temanya perjalanan Ramadan di negeri jiran Malaysia ya. Bentar ya. Afwan. Sudah kelihatan semuanya ya? Sudah. Oke, bismillah kita mulai. Jadi perjalanan Ramadan di negeri jiran Malaysia, saya udah tinggal di Malaysia sekitar sekarang udah 4,5 tahun ya, dari tahun 2016, jadi mau ke 5 tahun Kaisan. Alhamdulillah semenjak saya degree maksud di sini adalah S1 lah kalau di Indonesia. Jadi perjalanan Ramadannya memang udah banyak banget. Memang di akhir-akhir ini ada perbedaan lah karena pandemi kan. Jadi perjalanan Ramadannya saya akan lebih banyak mengenalkan tentang Malaysia saja. Terus nanti diselingi sama beberapa informasi yang mungkin bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman semua.
Terus saya nanti ini presentasinya lebih mengenalkan Malaysia mungkin Bang Isan. Jadi kalau untuk tips dan triknya saya menyesuaikan dengan kebutuhan audiens. Jadi nanti saya akan lebih banyak pengennya sharing gitu. Karena kalau saya memberikan saran itu belum tentu yang saya sampaikan itu yang diperlukan oleh adik-adik semua yang di sini. Termasuk dulu waktu kalau nggak salah tahun 2018 ya. Saya sangat terkesan dengan adik-adik dari Rida. Ketika saya ngetes random gitu, hafalan Quran ternyata udah ada yang hafalannya 13 juz, udah ada yang 20 juz, Masya Allah sekali gitu. Berarti betapa amanahnya Kang Ihsan dan juga Bang Apud dan kawan-kawan bisa memanage atau bisa membawa Rida sampai sejauh ini gitu, sampai canggih banget sekarang udah, networkingnya udah orang Turki, orang mana lagi nih udah banyak, Masya Allah. Jadi saya sangat berterima kasih. Jadi ketika dihubungin pun saya kayak merasa harusnya saya yang jemput bola, tapi Aisyahnya yang menawarkan gitu, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiro. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa ikut berpartisipasi lah apapun bentuknya seperti itu. Next, saya lebih akan mengenalkan dulu. Ini nggak jalan slide-nya ya. Ini nama saya. Jadi tadi udah perkenalan sedikit untuk memperjelaskan sedikit di sini. Nama saya Abdullah Fakot. Jadi Fakot itu sebenarnya memang udah branding ya. Self branding saya dari dulu saya terkenalin kalau pengen bedain Abdullah mana, panggil aja Abdullah Fakot. Oh, orangnya itu gitu. Cari di Google Abdullah Fakot, yang keluar juga nama saya kayak gitu. Karena memang jadi self branding ya. Jurusan dulu waktu di kuliah itu Bachelor of Human Sciences, jadi ini kayak humaniora lah ya kalau di Indonesia, jurusannya komunikasi. Saya lulus tahun 2019, alhamdulillah, sebelum pandemik. Selanjutnya kita kenalan dulu yuk sama negeri jiran Malaysia, karena temanya Malaysia, ya kita harus kenalan dulu nih sama Malaysia. Karena mungkin banyak sekali perspektif-perspektif orang Indonesia yang kurang tepat atau kurang pas gitu ketika mendengar kata Malaysia. Mungkin ada yang beranggapan, oh Malaysia lebih dominan tentang TKI dengan segala stereotipnya lah ya. Jadi kita kenalin dulu nih tentang Malaysia setelah saya tinggal lumayan lah beberapa tahun di sini. Kita kenalkan dulu. Jadi saya mau berterima kasih dulu jikalau ada teman saya orang Malaysia di sini. Saya sangat berterima kasih karena Malaysia adalah negara yang sangat baik untuk kami para tamunya. Jadi kami difasilitasi, kami pun mengikuti arahan-arahan yang dari pemerintah selama ini. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk warga Malaysia. Selanjutnya kita akan kenalan dulu. Malaysia bukan hanya Melayu. Jadi kita punya slogan di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Di Malaysia Bhinneka Tunggal Ika itu kan merepresentasikan bahwa diversity di Indonesia itu sangat luas gitu ya. Begitupun dengan Malaysia. Tapi di Malaysia ini ada yang paling dominan. Ada yang paling dominan rasnya. Jadi Malaysia terdiri dari berbagai ras. Banyak banget rasnya, tapi ada yang paling dominan. Paling dominan ini adalah Melayu, Chinese atau Cina, dan India. Ini 3 ras ini memang yang paling dominan di Malaysia. Di beberapa di beberapa pemerintahan juga ada yang memiliki atau keturunan ras-ras ini kayak gitu. Selain itu memang ada ras kayak dari suku Jawa juga ada, dari Madura juga banyak di sini, bahkan keturunan-keturunan yang memang tinggal di Indonesia. Jadi untuk gambarannya di Malaysia ini 3 ras itu aja paling dominan. Jadi kalau ada iklan-iklan di TV itu nggak mungkin cuma orang Melayu aja. Kalau di Indonesia kan memang udah orang Indonesia aja gitu yang bermuka Melayu, keturunan Melayu udah. Kalau di Malaysia nggak, pasti untuk menghormati ras-ras yang lain. Kalau teman-teman semua lihat di iklannya itu pasti ada orang Indianya, pasti ada orang Chinanya. Karena di sini memang benar-benar menghormati ya. Walaupun yang paling dominan itu orang Melayu, sekitar 60%, sisanya ada orang Chinese, orang India, dan banyak lagi. Tapi mereka sangat menghormati ras-ras lainnya dan sangat welcome lah. Itu Malaysia dari segi ras. Lalu secara umum Malaysia juga terdiri dari 13 negeri.
tiga wilayah persekutuan. Jadi ada negeri itu maksudnya adalah kalau di Indonesia kan bentuknya provinsi ya Isan ya. Betul. Jadi ada banyak provinsi. Nah kalau di sini itu bentuknya adalah negeri karena di Malaysia ini adalah negara yang memiliki sistem kepemerintahannya itu kerajaan kayak gitu. Dari kerajaan itu akan ada beberapa wilayah. Nah, semuanya itu jumlahnya ada 13 negeri dan ada 3 wilayah persekutuan. Contohnya ada Johor, ada Terengganu, ada Kelantan, ada Pahang, banyak gitu. Nah, dari bentuk kerajaannya itu dipimpin oleh seorang raja, disebutnya Dato yang di Pertuan Agong gitu. Nah, ini uniknya di Malaysia, semua itu sangat menghormati rajanya gitu. Bahkan di sholat-sholat Jumat, di sholat taraweh, kegiatan-kegiatan ibadahnya juga, mereka akan melibatkan rajanya gitu, akan mendoakan rajanya, bahkan disebutkan rajanya. Contohnya untuk tadi udah dibahas ini. Contohnya raja yang sekarang sedang menjabat ini adalah Raja Abdullah Pahang. Dia dari Pahang. Nah, di Malaysia ini bedanya dengan raja-raja di tempat lain, contohnya Brunei ataupun di mana Saudi Arabia, mereka itu memang absolute monarki. Absolute monarki itu artinya adalah memang raja yang betul-betul nggak akan diganti-ganti gitu. Dia selama dia masih hidup dia akan menjadi raja. Beda dengan di Malaysia. Dengan 13 negeri ini mereka akan bergantian secara berkala 5 tahun sekali. Itu saat ini kebagiannya adalah negeri Pahang yang menjabat sebagai rajanya itu Raja Abdullah Pahang gitu. Nanti 5 tahun akan diganti lagi ke Sultan Johor kayak gitu. Kalau yang absolut monarki kan contohnya Saudi Arabia atau Sultan Bolkiah di Brunei itu sampai meninggal dulu baru ganti raja. Biasanya jatuh ke anaknya seperti itu. Nah, itu dari kerajaan. Tapi yang memimpin sistem politik atau sistem kepemimpinannya itu adalah Perdana Menteri yang sekarang oleh Pak Muhyiddin, Perdana Menteri Muhyiddin. Nah ini yang selanjutnya saya ada foto dengan The Legend of Malaysia. Ada yang tahu siapa? Ini fotonya yang paling pinggir itu adalah salah satu orang yang bisa mengubah Malaysia jauh lebih baik gitu dari segi ekonomi, infrastruktur dan banyak hal, yaitu Bapak Tun Mahathir. Tun Mahathir ini menjabat lumayan lama di Malaysia, mengubah banyak hal dari segi infrastruktur dan juga politiknya, dan Masya Allah beliau memang kita akui ya salah satu figur Muslim yang memang berani menentang, contohnya menentang menentang Israel atas agresivitasnya terhadap Palestina dan sebagainya. Beberapa bulan yang lalu pun beliau beberapa kali benar menolak orang Israel untuk datang ke Malaysia. Ini tidak ada kaitannya dengan politik yang berada di Malaysia, karena kalau mau cerita lagi politik yang ada di Malaysia itu lebih complicated lagi. Intinya ini adalah 3 figur yang memang teman-teman perlu kenal lah. Jadi ada sistem raja, ada sistem kepemerintahan, dan ini adalah satu orang figur contoh yang memang terkenal gitu. Banyak juga orang Indonesia yang tahu. Yaitu Abdullah Pahang, Pak Muhyiddin, dan juga Perdana Menteri sebelumnya Tun Mahathir. Nah ini adalah teman-teman bisa lihat semua raja yang sedang menjabat itu mereka tinggalnya di sini. Luas banget tempatnya, disebutnya Istana Negara. Ini terus ini tempat kepemerintahannya. Jadi teman-teman kalau main ke Malaysia, main ke sini. Ini seru banget di sini karena bangunannya Masya Allah megah banget. Jadi kalau nggak foto di sini nggak afdol gitu. Nah ini tempat kepemerintahan bekerja di sini. Namanya Putrajaya, di Putrajaya. Pusat atau Central Government of Malaysia. Kayak gitu. Oke, next. Ini yang banyak ditanyakan sama teman-teman di rumah. Kawan-kawan Rida dulu juga, Koper, dan juga adik-adik. Banyak destinasi wisata yang berkesan atau tempat-tempat yang berkesan lah di Malaysia. Nih, ini yang paling terkenal, Kuala Lumpur City Center. Jadi, alhamdulillah Abdullah ada rezeki dulu tahun 2019 sempat 3 bulan bekerja di travel. Jadi sedikit banyak tahu tentang tempat-tempat bersejarah ataupun tempat-tempat spot untuk wisata lah. Jadi bagi teman-teman Rida, adik-adik Rida yang mau bertanya, kalau mau ke Malaysia kemana aja sih?
nanti boleh tanya saya kayak gitu, atau tanya Kak Isa, nanti ngobrol banyak. Ini salah satunya, pertama adalah Kuala Lumpur City Center, KLCC. Terus juga ada Menara KL, ini kalau yang suka animasi Jepang, tontonan Jepang, ini mirip banget sama Tokyo Tower, ya, sama Tokyo Tower mirip, karena ini bersebelahan sama ini. Terus ini juga spot wisata, dia ada patung gede banget pokoknya. Ini orang-orang yang mau wisata ke sini ya. Nah, terus ada lagi Melaka. Nah, Melaka ini tempat yang bersejarah. Orang-orang besar Indonesia juga sempat ke sini karena ini salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan dan sejarahnya sangat kaya banget di sana. Jadi setiap bangunan-bangunannya itu ada penjelasannya gitu. Nah, di sini Melaka. Terus ada juga Dataran Merdeka. Dataran Merdeka ini tempat di mana Malaysia pertama kali menubuhkan itu mendirikan negaranya secara sah gitu, diakui oleh semua negara. Dan masih banyak lagi karena Malaysia ini kalau mau disebut tempat wisata, salah satu income terbesar negara Malaysia adalah memang dari tourism gitu. Jadi banyak banget tempat-tempat yang bisa dikunjungi, dan saya udah beberapa kali pernah bawa 130 orang Indonesia untuk keliling di Malaysia. Pernah juga saya private travel, bawa satu mobil, satu keluarga khusus untuk keliling-keliling Malaysia. Alhamdulillah pernah pengalaman. Jadi sedikit banyak sudah mengalami lah untuk keliling-keliling di Malaysia. Oke, selanjutnya yang tidak lupa di Ramadan ini memang banyak hal yang berkesan. Salah satunya yang saya sangat banget syukuri gitu dari Malaysia adalah Malaysia kaya dengan masjid-masjid mewah dan gaya arsitekturnya itu unik banget gitu, unik banget. Dan itu bukan cuma 10, bukan cuma 5, tapi memang benar-benar puluhan gitu. Ini ada beberapa gambar ya masjid yang teman-teman pastilah ngidam datang ke sini gitu, karena masjidnya luar biasa, keren-keren gitu. Ini ada Masjid Negara. Ustadz Abdul Somad pernah nih ceramah di sini. Ini kapasitasnya besar juga dan memang favorit lah ya. Terus selanjutnya ada Masjid Putrajaya. Ini Masjid Putrajaya ini bersebelahan dengan tempat tadi ya, pusat pemerintahan Malaysia. Terus juga ada Masjid Besi. Kenapa disebut Masjid Besi? Karena memang arsitekturnya dari besi-besi khusus gitu. Dan kalau masuk ke sana benar-benar adem karena di bawahnya itu ada air. Jadi kayak terapung gitu, tapi di pinggir-pinggirnya itu ada suara gemericik air gitu. Kalau ya teman-teman yang di DT kayak Masjid Eko lah, Eko pesantren dulu di atas ya. Kalau teman-teman DT pasti tahu. Kayak gini, tapi konsepnya ini besar banget masjidnya. Selanjutnya ini ada Masjid Sendayan. Terus juga ada Masjid Wilayah. Ini Masjid Wilayah nih di Shah Alam. Wah, ini udah kayak istana nih teman-teman kalau lihat, dan ini benar-benar luas. Pinggirnya itu memang didesain untuk danau kayak gitu. Terus ini salah satu masjid di Sultan Shah Alam, dan mungkin kalau sekilas teman-teman nganggap ini bukan Malaysia deh kayaknya, ini mungkin Timur Tengah atau apa, tapi memang nyatanya banyak banget masjid-masjid di Malaysia yang kita tuh nggak recognize gitu. Sebenarnya ini benar asli di Malaysia kayak gitu. Dan termasuk masjid di kampus kita sendiri, International Islamic University pun masjid masjid di kampus kita ini memang benar-benar unik juga dari arsitekturnya ya, dari bahan-bahannya luar biasa. Itu yang membuat suasana Ramadan kita tuh kayak berkesan banget gitu kalau di Malaysia. Karena kalau taraweh, kalau waktu dulu sebelum pandemi, kita bisa kayak yuk kita nyobain di IAUM yuk. Oke, abis ini kita nyobain di Masjid Negara yuk, abis ini ke Masjid Jami, Masjid India, ayo kita nyoba ke banyak tempat. Itu yang kayak yang beda vibe-nya dengan di Indonesia menurut saya gitu. Karena masjidnya pun nyaman banget dan kapasitasnya memang besar-besar kayak gitu. Jadi nggak akan habis referensi untuk kayak abis ini sholat di mana, abis ini sholat di mana, itu akan jadi. Dan itu tempatnya itu walaupun Kuala Lumpur itu akan lebih ada mungkin 10 masjid-masjid keren kayak gitu. Itu Malaysia ya.
Ini suasana Ramadan Malaysia, salah satu yang pengen sampaikan. Apa sih bedanya suasana di sini sama di Indonesia kayak gitu? Sebenarnya banyak banget, tapi mungkin Aab akan sempitkan yang memang benar-benar Aab rasain. Apa sih bedanya suasana Ramadan di sini sama di Indonesia? Disclaimer dulu ya, karena mungkin tiap orang beda-beda pendapatnya. Tapi bagi saya yang 4,5 tahun mungkin banyak yang punya perspektif sama. Gimana sih rasanya Ramadan di Malaysia? Di sini benar-benar mengikuti arahan pemerintah. Sebelum pandemik ataupun sesudah pandemik, di sini tuh memang benar-benar kayak pemerintahnya itu karena bentuknya pun kan kerajaan, udah pasti ada titah dari yang di Pertuan Agong. Itu kita benar-benar disiplin gitu. Kalau misalkan ada khutbah, itu semua masjid ada khutbah. Kalau nggak ada, ya memang nggak ada khutbah kayak gitu. Contohnya di Selangor atau di Kuala Lumpur memang tidak ada masjid yang memberikan khutbah gitu. Pas setelah tarawih memang nggak ada. Dan itu benar-benar mengikuti arahan setempat. Dan kalau untuk sekarang lagi pandemi gini, inilah formasi sholat softnya di Malaysia saat ini seperti ini. Jadi sebelum kita masuk ke masjid kita harus scan dulu. Kita harus scan, namanya ada di sini My Sejahtera. Jadi semua terdata. Siapa aja yang masuk ke masjid itu, mereka akan bisa ke data. Ini ada aplikasinya. Namanya aplikasi My Sejahtera ini. Nah, aplikasi ini ketika kita scan ke setiap tempat, masjid, warung, apapun itu pasti ada. Dan ketika kita scan, kita akan ada data-data apakah kita terdeteksi COVID atau tidak, apakah statusnya itu high risk atau tidak, itu ada. Jadi semua bisa ke track gitu. Makanya di Malaysia ini memang benar-benar ketat dan mengikuti arahan pemerintah setempat. Mungkin kalau di Indonesia, saya ketika di Bandung, sholat di Bandung ketika saya ke Jakarta ataupun saya ke kota lainnya akan ada perbedaan-perbedaan kayak gitu karena memang seperti itu gitu di Indonesia. Kalau di Malaysia memang sejajar kayak gitu. Mereka pun pemerintahnya memang mengikuti mazhabnya lebih kepada mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Di sini yang enaknya lagi adalah semua terfasilitasi. Jadi bagi teman-teman yang mahasiswa yang mau ke Malaysia, kalau lagi Ramadan udahlah, nggak usah khawatir tentang makanan. Contoh nih, saya sekarang sholat ke masjid, nanti setelah pas maghrib itu udah ada takjil. Setelah takjil udah taraweh itu udah ada box-box makanan dan itu memang selalu ada dan itu banyak porsinya. Jadi walaupun kita kayak mau ngirit kos atau apapun, di sini memang insya Allah gitu terpenuhi. Ya, kalau di Indonesia ngingetin saya ke Darut Tauhid sih. Darut Tauhid memang sahurnya ada, takjilnya juga ada. Jadi full Ramadan itu bisa kita benar-benar nggak ngeluarin uang. Karena setiap masjid pun punya menu-menu yang berbeda gitu. Saya dulu masih ingat waktu sebelum pandemi itu dengan kawan saya, memang seangkatan, yuk sekarang di Masjid Al-Mustaqim. Oke, besok di Masjid Nurul Huda. Itu menunya beda-beda. Oh, di sini biasanya terkenal dengan karena donaturnya itu orang-orang situ juga gitu. Orang kaya di sini agnia banyak banget gitu. Di situ terkenal dengan daging kambingnya kayak gitu. Oke, di masjid sana terkenal dengan buah-buahannya luar biasa banyak kayak gitu. Jadi kita ke masjid juga kayak pilih menu kayak gitu loh. Bahkan kalau di IIUM tuh beberapa kali tahun lalu enggak ya karena pandemik, tahun sebelumnya itu dapat McD gitu. Udah dijajarin di masjid itu McD, Masya Allah. Itu memang agnia ngeluarin uang khusus untuk, jadi para fans McD, KFC gitu, itu enaknya di Malaysia. Sekarang kita ngomong yang gak enak-enaknya. Sebenarnya yang enaknya banyak banget. Salah satunya kita nggak cuma sama orang lokal aja, tapi sama orang internasional. Saya kalau misalnya tarawih itu ngobrol-ngobrol tuh sama orang Afrika, sama orang. Udah pernah dengar negara Djibouti belum? Djibouti, Komoros, pernah dengar nggak? Nama-nama yang aneh saya baru kenal di sini. Ternyata itu ada negaranya kayak gitu loh. Oh. Dan di sini memang di Malaysia yang di tempat saya nanti akan saya jelaskan memang hampir lebih dari 200 etnisiti dari seluruh dunia ada di sini kayak gitu. Nah, ini kita salah satunya gambar bazar ya. Bazar pun kalau di Indonesia apa disebutnya San ya?
Bazar juga kan? Bazar juga. Ini difasilitasi tiap tempat-tempatnya kayak gitu. Kayak udah ada spotnya ini. Kalau mau ngabuburit di sini kayak gitu. Udah ada makanannya. Jadi crowded kayak gini. Cuman sekarang lagi ada COVID. Memang lebih teratur lah. Jadi kita lebih ngejejer atau ngantri. Dan di sini memang sikap antrian gitu. Untuk ngantri itu nggak jauh beda sama orang Jepang kayak gitu. Nggak jauh beda. Jadi memang mereka respect untuk ngantri. Kalau udah sejajar dia datangnya dari sebelah sana, dia akan ke belakang dulu. Kayak gitu. Alhamdulillah gitu di Malaysia juga salah satunya udah mulai teratur untuk masalah ngantri dan sangat-sangat mengikuti arahan pemerintah kayak gitu. Karena bentuknya sekali lagi kerajaan. Makanya di sini nggak bisa seenaknya kayak demo kayak gitu, nggak bisa. Itu mungkin gambaran Malaysia, bagaimana Malaysia itu seringkali distereotipkan tentang banyak yang negatif, tentang TKUI dan sebagainya, tapi banyak juga lah yang positifnya, kayak gitu. Nah, ini nih, yang nggak enak banget gitu, adalah jauh dari keluarga. Kenapa gambarnya kongguan gitu? Karena saya tuh nggak pernah gitu selama 4,5 tahun di sini nemu kaleng kongguan gitu. Saya nggak peduli apapun itu isinya gitu, mau itu isinya rangginang lah atau apa, tapi jujur memang saya kalau jauh dari keluarga nih suasana Ramadan tuh jadi agak berbeda kayak gitu. Tapi dengan teman-teman masih seru lah. Terus yang selanjutnya atmosfernya memang sangat-sangat jauh sama Indonesia gitu. Di sini jarang banget namanya yang imsak berisik-berisik kayak gitu, nggak ada gitu. Jadi kayak kangen aja gitu. Jadi kalau suasana sahur itu hening aja, San. Hening aja. Tahu-tahu imsak, adzan kayak gitu. Nggak kayak di tempat saya gitu kan, tahu-tahu ada bedug apa, lagi tidur kayak gitu kan. Bahkan yang udah ngerasa keganggu tidurnya, udahlah nggak usah tidur sampai subuh kayak gitu. Karena nanti akan ada yang berisik-berisik kayak gitu. Tapi itu memang Indonesia banget gitu. Dan itu nggak ditemuin di Malaysia. Dan banyak banget lah hal-hal yang lainnya. Cuman kerucutkan itu memang banyak sekali, salah satu faktor keluarga, faktor suasana memang beda jauh gitu. Jadi kayak lebih hening Ramadan, kayak memang benar-benar untuk ibadah oke lah, untuk ibadah benar-benar bagus gitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang saya. Jadi ini tadi udah dikenalin, tapi saya pengen sharing sama teman-teman. Nanti mungkin akan lebih detail ya. Ini udah berapa menit saya bicara? Masih boleh kan, Kang Ihsan? Masih. Masih ya. Jadi kok bisa sih seorang Abdullah sekolah di luar negeri? Ini sebenarnya pertanyaan yang dasar banget lah. Kenapa sih saya bisa kesini? Karena kalau dipikir-pikir, saya tumbuh dari keluarga yang alhamdulillah cukup lah, nggak kekurangan banget ataupun kayak gimana. Tapi saya memang asalnya dari kampung lah, dari Sumedang kayak gitu. Terus selain itu juga kalau untuk mikirin kuliah itu adalah sesuatu yang kayak something big gitu, kayak untuk orang kampung gitu kan. Walaupun nggak semua orang kampung, maksudnya perspektif saya mungkin di lingkungan dulu ya udah habis SMA paling kalaupun mau kuliah yang nggak di luar negeri, tempat-tempat biasa aja, habis itu langsung nyari kerja kayak gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa kok bisa seorang Abdullah bisa sekolah di luar negeri dan bisa dapat beasiswa. Yang pertama memang karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu emang nggak bisa dipungkiri lagi. Jadi nggak ada tuh istilahnya kayak kenapa sih dia sekolah di luar negeri padahal dia nggak lebih pintar dari gua gitu, nggak lebih pintar dari saya kayak gitu. Tapi kenapa gua cuma di Indonesia aja gitu. Yang terpenting adalah itu karena Allah gitu. Allah tuh kayak udah ngasih jalan kepada kita kayak gitu loh. Kita tuh kayak udah ada jalurnya masing-masing gitu kayak gitu. Jadi kita sebagai hambanya memang sebenarnya nggak ada hak sama sekali untuk membandingkan kita dengan teman-teman yang lainnya kayak gitu. Saya kalau dibandingin sama Kak Ihsan jauh banget kayak gitu kan. Dulu di SMKDT mungkin kalau saya nanya referensi justru malah ke Kak Ihsan gitu. San ini yang benar kayak gimana tentang
tugas-tugas, mungkin saya lebih banyak sharing sama Apud kayak gitu. Tapi rezekinya beda kayak gitu. Jalannya memang beda kayak gitu. Dan itu bukan karena saya bagus, saya ini, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita tanamkan di mindset kita masing-masing. Itu yang pertama. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan apa saja sih hal-hal yang memantik saya untuk percaya dan semangat kayak gitu. Jadi sampai detik kali ini pun saya masih kayak alhamdulillah ya, kok saya bisa sampai dapat beasiswa. Alhamdulillah saya udah bisa di Malaysia. Alhamdulillah saya bisa lulus gitu dengan nilai yang gak jelek-jelek amat di Malaysia. Bisa bawa orang tua saya menyaksikan saya beasiswa kayak gitu. Bawa adik saya ke Malaysia untuk bisa menyaksikan saya gitu. Dapat degree gitu. Untuk mendapatkan degree itu bukan hal yang kayak maksudnya kita harus agung-agungkan banget, karena banyak banget orang-orang yang sukses nggak perlu degree kayak gitu loh. Saya selalu bilang sama adik saya, selalu bilang sama teman-teman saya kayak gitu, ya jalan saya memang dapat degree, jalan saya memang dapat beasiswa gitu, tapi jalan kamu mungkin setelah kamu SMA bisa aja kamu membangun bisnis dan jauh lebih sukses dan jauh lebih bermanfaat untuk orang lain. So ini saya sampaikan ketika saya dapat degree, saya bisa lulus, saya bisa ada di Malaysia, ini sebenarnya saya ingin menyampaikan satu poin bahwa tiap kamu itu punya jalannya masing-masing. Dan gak perlu kamu bandingin sama teman-teman yang lain. Kamu punya jalan, you have your own way gitu, untuk to be successful kayak gitu. Tapi saya mau sampaikan nih, ada 3 hal yang memang memantik saya untuk selalu percaya dan semangat. Saya dapat ini itu ketika saya lihat lagi ke belakang, kok bisa gitu, seorang Abdullah bisa sampai ke titik ini gitu. Yang pertama adalah inspirasi. Saya, Ihsan, Bang Apud, atau teman-teman yang lain adalah saksi gitu, bahwa kita waktu di DT dulu, di SMK Darut Tauhid, kita itu ketemu sama orang-orang hebat. Dan yang paling penting adalah saya terinspirasi dari orang-orang yang baik. Udah itu aja. Bayangin kita dulu di DT itu ketemu sama Agim, kita ketemu sama orang-orang yang ramah sama orang lain kayak gitu. Kita ketemu sama Setia Furqon Khalid, kita ketemu sama orang-orang besar lah. Mereka tuh orang-orang baik, mereka tuh orang-orang yang pengen menginspirasi gitu. Bukan pengen pamer gitu. Tapi menginspirasi. Apa sih dampaknya ketika kita menginspirasi? Dampaknya adalah orang lain ingin melakukan hal yang lebih baik atau sama kayak gitu. Dan dulu kita terinspirasi gitu ya. Saya dulu kenapa pengen bisa dapat ke Malaysia, salah satunya adalah dulu saya pernah nonton videonya Danang, itu seorang mahasiswa IPB, dia itu aktif di DKM Al-Huriyah juga Bogor, pernah bikin video tuh tentang jejak-jejakku itu kayak gitu. Dia menuliskan 100 planning kayak gitu. Setiap planning itu udah tersampaikan dicoret gitu. Ketika dia sudah sampai ke planning kesekian sampai dia bisa ke Gunung Fuji, puncak Fuji, dia coret kayak gitu. Dia percaya bahwa ketika dia punya cita-cita, ketika dia punya azam kayak gitu, maka dia akan sampai ke titik itu gitu. Dan saya terinspirasi oleh dia, dan saya sekarang sedang melakukan hal yang sama. Saya mencoba untuk menginspirasi para adik-adik semua yang ada di sini. Jadi untuk menjadi inspirator itu kuncinya cuma satu, yang pertama adalah menjadi orang baik. Banyak orang di luar sana nggak banyak omong, nggak banyak presentasi, nggak banyak mereka cuma berbuat baik aja. Ketika ke masjid mereka senyum, ketika mereka datang ke kelas dia salim sama gurunya, ketika dia pulang ke rumah dia ucapkan salam, dia cium ibunya, dia cium ayahnya, udah jadi orang baik. Itu akan menginspirasi orang yang melihat kamu kayak gitu. Itu yang memantik saya selalu percaya dan semangat gitu sampai ada di sini. Yang kedua adalah saya punya cita-cita gitu. Banyak orang yang kayak berpikir overthinking gitu. Ketika nanti gue jadi apa ya, nanti saya jadi apa ya ketika besar nanti gitu. Dia tuh khawatir kayak gitu. Dan saya adalah salah satu orang itu gitu. Saya khawatir dengan masa depan, tapi saya yakin itu bisa diperjuangkan kayak gitu. Karena saya itu termasuk orang yang suka nonton YouTube ya, nonton tentang motivasi gitu, sok-sokan lah gitu kan. Tapi tetap gitu, itu tuh secara tidak langsung
di alam bawah sadar kita tuh memantik kita tuh untuk punya cita-cita yang lebih besar kayak gitu. Kita nggak salah kok kalau kita pengen punya rumah yang besar, kita nggak salah kok kita pengen punya mobil yang mewah. Tapi untuk apa kayak gitu? Untuk apa? Itu pertanyaannya. Kalau misalkan kita punya mobil mewah, kita lebih nyaman untuk beribadah, kita bisa misalkan menginspirasi orang lain, mobil itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak, kenapa tidak kayak gitu? Itu. Jadi bagi kalian yang masih sekarang belum punya cita-cita, yuk pasang di mindset kita, kira-kira kita tuh mau jadi apa, kayak gitu. Dan yang paling utama adalah tadi, jadilah orang yang baik gitu. Ketika kamu udah punya mindset untuk jadi orang yang baik, kamu akan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan itu yang membuat saya tenang gitu. Tadinya khawatir jadi tenang lagi. Nanti gimana ya, nanti gimana, udahlah gitu. Padahal kalau sedang overthinking gitu, kadang saya berpikir padahal saya udah ngelewatin hal banyak gitu yang memang saya khawatirkan, tapi akhirnya ya biasa aja kayak gitu. Jadi buat adik-adik, Rida, Koper, semuanya tetap semangat, jangan khawatir, jalan itu pasti ada ketika kamu memang berazam sesuatu. Ini poin yang paling penting dan mohon didengarkan semuanya. Ini poin yang ketiga adalah kesempatan. Jadi kesempatan itu tidak orang sukses itu enggak selalu melulunya dia pintar, enggak selalu melulunya dia kaya, dia punya fasilitas dan sebagainya, enggak. Tapi dia punya kesempatan itu gitu loh. Bagaimana menciptakan kesempatan itu? Kita harus sadar, itu aja sih. Jadi kayak saya pernah terbesit dalam otak saya kayak gini ya. Ketika kita memiliki azam di sini tuh bisa cita-cita, keinginan atau hayalan-hayalan, imajinasi yang kita inginkan. Ketika kita memiliki azam, pada saat itu juga Allah akan memberikan kita kesempatan setiap detik, menit, jam, hari, dan seterusnya. Apakah kita sadar? Itu pertanyaannya. Jadi ketika kamu, ya Allah, saya pengen pergi ke Mekah nih, saya pengen umroh kayak gitu. Saya yakin gitu, detik itu pun Allah kasih kesempatan selama kamu masih hidup kayak gitu. Cuman kita sadar nggak kesempatan itu kita ambil gitu. Detik itu pun mungkin beberapa menit ke depan, beberapa jam, beberapa hari ke depannya itu sebenarnya itu kesempatan kita untuk membangun itu. Apa? Buktinya adalah take action kayak gitu. Bagaimanapun caranya, dan kesempatan yang saya dapat waktu dulu adalah banyak banget gitu. Saya punya cita-cita pengen sekolah ke luar negeri aja. Dan salah satu yang unik ya, dulu teman saya itu ada namanya teman Ihsan juga, Aang, Muhammad Zulfikar, itu konyol banget sih gitu. Pernah ada motivator bilang katanya, kalau kamu pengen punya motor, coba beli dulu deh helmnya kayak gitu. Ya kalau nggak kepake kan bisa buat boncengan buat orang lain gitu. Kalau kamu pengen pergi ke Bandung, nggak bisa, nggak ada ongkos, ya at least sepatunya udah ngarahin gitu ke arah Bandung gitu. Terus dulu mikir kayak gini, kalau kamu pengen keluar negeri, jalan-jalan keliling dunia, ya udahlah at least langkah pertamanya bikin paspor kayak gitu. Akhirnya saya bilang sama ayah saya gitu, Bun, saya manggilnya Abun ya, Bun, saya pengen dong bikin paspor, dan langsung difasilitasi bla bla bla. Padahal itu saya belum tahu saya mau kemana kayak gitu, tapi saya buat aja dulu untuk paspor. Dan akhirnya ada jalan beberapa tahun kemudian kayak gitu. Dan wasilahnya saya belajar kepada bahasa Inggris, punya skill bahasa Inggris, dan akhirnya membuka scholarship kayak gitu. Jadi teman-teman Rida, Koper, dan teman-teman yang lainnya, jangan lupa ketika kamu punya azam, sebenarnya kesempatan itu tuh udah datang sama kamu gitu. Ketika kamu bangun tidur tuh kamu udah ada kesempatan gitu. Tinggal apa yang akan kamu lakukan kayak gitu. Itu kamu harus sadari kayak gitu. Jangan berpikir kayak, gue mah nggak bisa, nggak ada duit, nggak ada ongkos. Gue mah nggak bisa, anak kampung. Gue mah nggak bisa, nggak ada orang tua, nggak ada yang membiayai saya. Banyak orang-orang yang di luar sana gitu. Mereka dari yang nggak punya orang tua sama sekali dari sejak lahir, mereka jadi orang terkaya gitu di desanya, di kecamatannya, di kabupatennya itu banyak banget gitu. Tinggal kita aja menanamkan mindset itu. Kalau kamu sekarang SMA, lakukan yang terbaik di kelas kamu gitu. Kalau kamu sekarang jadi santri hafiz Quran di Rida, ya lakukan yang terbaik gitu. Setelah subuh benar-benar kerja keras gimana caranya murojaah bisa kuat kayak gitu. Kalau kamu seorang manajer di Lazrida gitu. Kayak gitu kan. Ya memberikan yang terbaik kayak gitu. Mungkin dalam perjalanannya orang lain tuh nggak akan ngelihat gitu. Bagaimana kerasnya kita berjuang itu kita nggak akan ngelihat. Kayak kita nggak dihargain, kayak kita
ketika kita mendengar respon yang lain itu kayaknya kita merasa kok gue nggak dihargain dan sebagainya. Kalau kita masih berpikir seperti itu, berarti kita masih bekerja itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita tuh masih bekerja tuh untuk orang lain. Begitupun ketika kita meraih mimpi ya gitu. Itu yang saya alami sih gitu. Saya sering banget baperan ketika saya nggak dihargain sama orang lain, itu sering banget. Sampai sekarang pun sering banget. Cuman I'm learning, I'm growing gitu. Jadi setiap apapun yang kayak oke, ini pelajaran lah buat saya kayak gitu. Jadi itu ya 3 hal lah. Cita-cita, kesempatan, dan juga tadi di awal inspirasi. Ketika kamu udah ingat, ketika kamu udah di atas sana, kamu itu udah otomatis akan menginspirasi orang lain. Seorang Ihsan, menurut saya itu udah levelnya udah jauh banget di atas saya. Bayangkan setiap bulannya gitu, udah berapa orang yang bermanfaat untuk anak-anak yatim dan duafa kayak gitu. Lah saya belum bisa apa-apa kayak gitu. Kadang saya mikir kayak gitu. Teman-teman yang Rida ditunjuk sama Bang Ihsan untuk jadi ketua panitia memang capek dan sebagainya, tapi kan secara tidak langsung kamu udah ngasih kontribusi kayak gitu. Dan itu perlu disadari gitu. Pertanyaannya apakah kita sadar? Makanya al-insanu mahalul khata' wa nisyan ya. Kita harus saling mengingatkan, dan karena kita ini orang yang pelupa. Ketika kita diingatkan baru insya Allah kita tuh. Dan ini saya mau ngenalin dikit buat teman-teman yang memang nanti ada niatan untuk beasiswa. Saya dulu dapat beasiswa. Saya sebenarnya dapat beasiswa udah beberapa kali. Yang pertama adalah beasiswa dari orang tua saya dari SD. Itu memang luar biasa. Terima kasih kepada orang tua saya. Yang kedua dari om saya waktu saya SMP. Memang saya dapat beasiswa benar, dibiayain sama ayah saya juga untuk jajan dan sebagainya. Terus alhamdulillah waktu SMKDT bersamaan dengan Kang Apud, bersama Kang Ihsan, saya adalah penerima beasiswa DPUDT kayak gitu. Cuman 10 orang dari sekian puluh teman-teman yang lain gitu. Jadi kita nih orang-orang yang secara ekonomi di bawah rata-rata, kita bergaul dengan orang yang di atas rata-rata gitu. Benar Kak Ihsan kayak gitu ya, tapi kita alhamdulillah bisa lulus kayak gitu. Karena ketika nilainya itu di bawah rata-rata, otomatis kita akan dikomplain oleh pihak beasiswa kayak gitu. Makanya kita selalu alhamdulillah memberikan yang terbaik. Dan saya sih sebenarnya nggak pintar-pintar amat gitu. Saya cuma selamat kayak gitu. Selamat bisa sampai lulus itu udah alhamdulillah banget. Karena di DT ini luar biasa ya tantangannya kayak gitu. Terus setelah lulus SMA, benar-benar saya overthinking, benar-benar capek selama setahun, saya nggak tahu mau ngapain. Saya cuma bisa berdoa, alhamdulillah sama Allah dikasih jalan untuk bisa ke Pare, kampung Inggris Pare, dan alhamdulillah dapat dari sekian puluh sampai 80-an kayak gitu, keterima sekitar 20 orang, dan alhamdulillah saya penerimanya selama 9 bulan di training di sana. Dan selama di training itu banyak keluh kesahnya sebagai orang Sunda yang nggak bisa nyebut F atau Z dengan betul. English is really hard gitu kan, susah banget gitu untuk bisa bahasa Inggris tuh kayak gitu. Tapi alhamdulillah bisa dilewatin dan keluh kesahnya, dan alhamdulillah di akhir-akhir training di Kampung Inggris Pare ada kesempatan salah satu tempat yang memang saya impikan untuk kuliah, yaitu International Islamic University Malaysia, dan alhamdulillah dapat. Karena sebenarnya IIUM ini adalah salah satu impian yang saya tuliskan memang waktu SMA, waktu saya mau lulus lah. Teman-teman saya adalah saksinya. Saya dulu sekamar dan Buyung, ada teman saya kalau Ihsan tahu, sama Mahfud. Tuh saya tulis tuh di lemari mau kemana aja. Dulu saya pengen banget ke Al-Azhar University ya di Mesir, terus pengen juga ke IIUM juga saya masuk list, dan pengen ke New Zealand gitu. Cuman alhamdulillah, bukan cuman, alhamdulillah banget alokasi yang di Malaysia aja. Nanti kalau di Mesir kejauhan lagi kan kayak gitu, dan banyak konflik ternyata selama 2016 sampai sekarang. Nah, ini beasiswa yang saya dapatkan adalah dari Kafaat Al-Muntada Scholarship London. Ini adalah beasiswa yang memang diinisiasi oleh orang-orang Saudi Arabia dan juga orang Qatar kayak gitu. Ini dari zakat, dan penerimanya adalah ASEAN gitu. Jadi orang Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Kambodia, Vietnam, Myanmar nggak ada, terus ada Thailand dan sekitar beberapa Filipina,
itu kita sekitar 46 orang kita dalam satu asrama. Kita sampai S1 nyelesain di situ. Dan di dalam asrama itu kita harus menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, tidak ada bahasa negaranya masing-masing. Jadi setelah lulus dari situ, alhamdulillah secara otomatis saya sedikit bisa ngobrol bahasa Arab, bisa juga ngobrol bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Inggris memang belajar, tapi kalau bahasa Arab memang saya dulu mau nggak mau gitu di DT juga kan, di MTS saya juga mau nggak mau, tapi alhamdulillah bisa. Dan itu yang membuat saya bisa ngobrol sama banyak orang dan bisa membuka network dengan berbagai teman yang berasal dari negara-negara di dunia. Inilah teman-teman saya yang lulus. Jadi kita ini beda sama student-student reguler yang ada di internasional di kampus yang lainnya. Kalau teman-teman saya yang ini itu ada dari Filipina, ada dari Thailand, ada dari Kamboja, dan juga negara ASEAN lainnya, Singapura juga ada. Itu kita dari asrama naik bus sekolah pergi ke kampus. Ini kampusnya International Islamic University ya. Jadi sekitar 20 menit gitu. Jadi kita kayak di karantina sendiri. Dan kita nggak ada libur. Sabtu Minggu pun kita belajar. Ketika Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis, itu kita memang benar-benar fokus sama kampus. Lalu di Jumat, Sabtu, sama Minggunya kita belajar agama. Nah, belajar tentang hafalan Quran, fikih, belajar yang lain-lainnya. Pakai buku bahasa Arab. Masya Allah, itu saya waktu pertama kali lihat itu, ini kayak teman-teman pernah lihat alfabetnya Mandarin, kalau enggak Ibrani, yang pada kita ketika ngelihat huruf-huruf hijaiyah itu, Masya Allah, biasanya kan di Quran, ini di kitab kayak gitu. Dan itu memang bagai itu. Jadi saya banyak banget muamalah sama teman-teman di Filipina. Kaifa hada, taunya gitu aja, kaifa hada, ma ma'na hada, ma ma'na hadi, kayak gitu doang gitu. Tapi selama 4 tahun, karena environment yang bagus, alhamdulillah saya bisa ngobrol sama syekh saya sedikit demi sedikit tentang bahasa Arab. Dan waktu itu alhamdulillah saya ajak gitu ayah saya ke Malaysia pertama kali ketika saya graduation di Malaysia. Saya bawa ke asrama kayak gitu. Tahu-taunya ketemu syekh itu dari Komoros, dari Yaman, dari ada orang Sudan, orang hitam gitu, Afrika. Tahu-tahu ayah saya tuh kaget gitu. Ketika saya di situ, tahu-tahu saya ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris langsung aja kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, pakai bahasa Arab ya. Bihadil fursuridu an ulqiyalakum khutbatan katsiratan kayak gitu. Kaget gitu. Terus pakai bahasa Inggris juga. Katanya, belajarnya di mana kayak gitu kan, belajarnya gimana. Ayah saya pun kaget kayak gitu. Dan alhamdulillah kayak itu salah satu lah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan environment yang bagus. Kayak gitu. Ini teman-teman saya dan ini kampus saya, IAIUM. Selanjutnya ini dari tampak atas, memang kalau kata orang-orang kampus saya itu salah satu the beauty of Malaysia ya, kampus biru atau Blue Mosque, karena ini juga diinisiasi ketika dulu ada konferensi OKI ya, ketika ada penentangan atas agresivitas Israel terhadap Palestina, dan ini salah satu orang yang menginisiasi terbentuknya kampus ini. Dan memang arsitekturnya luar biasa cantik. Kalau teman-teman ada waktu, ada beberapa teman koper yang datang langsung ke Malaysia dulu, siapa ya? Itu mereka ada 2 orang, saya ajak jalan-jalan ke sini dan saya senang banget waktu itu. Inilah kurang lebih, kalau di Indonesia mungkin lihat lapangan futsal atau apa harus bayar, ini gratis gitu. Lapangan bola gratis, badminton, kolam renang ada semua. Jadi ini di kampus saya alhamdulillah bayarnya lumayan sih. Nanti kalau ada link-link beasiswa nanti akan saya coba sampaikan tentang ini. Tapi untuk sekarang memang lagi pandemi seperti ini, Masya Allah, beasiswa